Ya, kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan, ya dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal, ya. Saya Dr. Rismon sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik terhadap skripsinya, gitu. Dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengasahan, nama dosen pembimbing yang salah, ya. Kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain. Tanggapannya Prof. Hamid nggak cuma soal ijazah, skripsi juga dibilang abal-abal. Dia kaitkan bahwa kalau skripsi kamu abal-abal, meskipun menurut saya itu dua hal yang berbeda ya, otomatis berarti ijazahnya palsu. Itu cara berpikir dia. Kalau saya berbeda, skripsi itu satu hal, ijazah itu hal lain. Tapi kawan-kawan Pak Suryo tadi itu menggabungkan bahwa kalau skripsimu abal-abal berarti juga ijazahmu abal-abal. Padahal belum tentu. Menurut saya belum tentu. Kenapa bisa? Bisa saja. Jelaskan. Ya, ketika dia buat skripsi abal-abal, penguji tidak tahu dan sebagainya dan seterusnya, dia lulus kan? Kemudian dia dapat ijazah, bisa saja. Nah sekarang yang kita fokus ini yang masuk ke ranah hukum kan adalah ijazah. Yang ditengarai bahwa itu tidak asli. Jadi artinya itu dua hal yang berbeda kalau bicara soal skripsi dan ijazah. Ya. Karena tadi yang dipersoalkan mereka ini menggunakan dalil skripsi sebagai alat pendukung atas keyakinan mereka bahwa ijazah itu palsu. Oh, sebagai syarat kelulusan artinya begitu ya. Padahal belum tentu. Ya. Karena di skripsi tahun yang sama tanda tangan dosennya juga beda, lalu juga tidak ada lembar pengesahan, maka itu dikatakan skripsinya palsu. Nah, ijazahnya pun demikian. Kalaulah misalnya ijazahnya ini asli, ternyata bisa dibuktikan juga bahwa skripsinya palsu, ya tetap ada pemalsuan di situ. Skripsi itu kan tetap pemalsuan. Sama dengan kasus yang di UI kemarin, itu tesis doktor kan, seorang pejabat. Oke, tapi pada saat dilaporkan ke polisi, artinya skripsi tidak perlu dibuktikan. Karena kan yang jadi soal, yang dilaporkan adalah soal ijazahnya, bukan soal skripsinya. Ya, jadi itu hanya alat pendukung untuk memperkuat alibinya bahwa ijazah ini bermasalah. Jadi dia semacam alat mendukung kepercayaan mereka bahwa ijazah itu palsu.